Berikut ini adalah 7 simbol bahan kimia berbahaya lengkap dengan gambar dan keterangannya. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Ledakan pada bahan bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif, misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak membutuhkan pengalaman praktis sekaligus pengetahuan. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko fatal bagi keselamatan diri. Yang kedua ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bahan dengan bahan kimia oxidizing membutuhkan pengetahuan dan juga pengalaman praktis. Jika tidak, risiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Bila suatu saat kalian bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reduktor, serta bahan-bahan mudah terbakar lainnya. Yang ketiga ada flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Bahan mudah terbakar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar dan highly flammable atau sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tidak terbatas. Pengaruh kelembapan pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Oleh karena itu, mereka biasanya disimpan pada kondisi kelembapan tinggi. Adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, zat terbakar langsung. Contohnya, aluminium alkyl fosfor. Untuk keamanannya, kalian bisa hindari kontak dengan bahan dan udara. Yang kedua, gas amat mudah terbakar. Contohnya, butane atau propan. Dengan keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Yang ketiga, cairan mudah terbakar. Contohnya, aseton dan benzen. Dengan keamanan, jauhkanlah dari sumber api atau loncatan bunga api. Yang keempat, zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air atau api. Yang keempat ada toksik atau beracun. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan yang beracun dan dapat mengakibatkan keracunan akut dan kronis. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan tersebut masuk melalui mulut saja. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan atau inhalasi, atau juga melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun, misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri. Hindari kontak langsung dengan kulit, menelan,
serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Yang kelima, harmful irritant atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia ini sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan atau inhalasi, melalui mulut atau ingestion, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzin klorida. Yang keenam ada korosif atau korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan ini bersifat korosif, lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Jangan hirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit kalian. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Yang ketujuh, ada dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol pada gambar ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetrakloromental, tributil timah klorida, dan petroleum bensin.